Ribuan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Tulung Agung dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Rajiman Widioningrat, Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan. Mereka mengalami gangguan jiwa berat dalam kategori agresif. Dinas Kesehatan Tulung Agung juga mencatat ODGJ kategori ringan hingga berat di Tulung Agung mencapai 2.327 orang. Mulai akhir Juni hingga awal Juli 2024 ini, 80 orang dengan gangguan jiwa asal Tulung Agung. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Tulung Agung, Ana Sapti Saripah, mayoritas pemicunya adalah faktor ekonomi dan juga persoalan rumah tangga. Mengapa jumlah ODGJ makin banyak? Tanggung jawab siapakah mereka? Dan apakah kapitalisme suburkan ODGJ? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung Iwan? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya semua juga sehat ya. Amin. Dan kali ini kabar yang tidak baik, Bung Iwan. Ribuan orang dengan gangguan jiwa di Tulung Agung tadi dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Rajiman Widioningrat, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan karena mereka mengalami gangguan jiwa kategori agresif. Juga dikabarkan tadi faktor pemicunya ekonomi dan persoalan rumah tangga. Menurut Anda, Bung, apakah ini merupakan fenomena gunung es? Ya, Bung Anggi juga pemirsa kabar petang dimanapun, WHO itu mencatat bahwa ada hampir 1 miliar orang di dunia yang mengalami gangguan jiwa, depresi, kemudian juga anxiety, ya, bipolar, itu banyak, hampir 1 miliar. Artinya memang ini jumlah yang sangat luar biasa. Lalu untuk Indonesia sendiri, Kemenkes ya, dari pihak Kemenkes mengatakan 1 dari 10 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Nah, berarti memang ada persoalan besar, bukan cuma di Indonesia tapi juga secara global. Dan kalau kita telusuri bahwa memang penyebab dari ODGJ ini, orang mengalami gangguan jiwa itu kan karena dia mengalami berbagai macam tekanan ya. Nah, secara ekonomi tadi sebutkan, kemudian juga tekanan secara sosial dalam hubungan keluarga yang tidak harmonis ya. Misalkan perceraian atau karena juga konflik dengan orang tua itu juga bisa menjadi pemicu gangguan jiwa di masyarakat. Kalau tadi disampaikan oleh Bung Anggi bahwa di antara faktor yang menjadi penyebab gangguan jiwa itu ekonomi, ini satu hal yang memang kita bisa melihat ini pemicu yang paling banyak disebabkan keadaan ekonomi dunia pada hari ini memang terjadi ketimpangan ya. Di satu kutub ada segelintir elit orang yang mereka itu memegang atau menguasai sekian puluh persen, bahkan di atas 80% kekayaan dunia. Sementara di sisi lain banyak orang yang mereka sangat menderita. Di tanah air juga sama ya, bahwa ada hanya sekian 1% seingat saya yang menguasai hampir eh, 80% kekayaan nasional, sementara yang sisanya itu harus bertarung untuk bisa survive, untuk bisa mempertahankan hidup. Wah, wajar bila kemudian muncul tekanan jiwa ya, depresi, stres, anxiety, ketakutan ya, yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa. Orang khawatir dia tidak bisa mendapatkan masa depan yang cerah ya, kemudian juga khawatir terhadap anaknya misalnya nggak bisa mendapatkan sekolah yang baik, atau juga khawatir nanti kalau dia sakit tidak bisa menanggungnya. Jadi ketakutan seperti itu yang datang dari tekanan ekonomi memang menjadi pemicu ODGJ di tengah-tengah masyarakat. Selain juga faktor sosial tadi ya, yang saya katakan, konflik rumah tangga, kemudian juga baik itu suami dengan istri atau anak dengan orang tua, itu juga menjadi pemicu eh, orang mengalami gangguan jiwa. Nah, semua kalau kita bisa lihat memang menandakan ada sistem sosial yang tidak sehat, ada kemudian sistem ekonomi yang juga tidak sehat, karena dengan jumlah begitu besar, ini berarti ada pemicu yang bukan datang semata-mata dari internal orang yang bersangkutan, tapi juga dari faktor eksternal, yaitu memang sistem kehidupan yang sudah tidak sehat, yang sehingga memproduksi gangguan jiwa di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Bung Anggi. Baik, Bung, yang juga tadi Anda singgung.
juga ada penelitian di mana sekitar 15 juta orang remaja mengalami yang tadi juga Anda sampaikan gangguan kesehatan jiwa. Ini penelitian yang dilakukan di Indonesia National Adolescent Mental Health Survey bersama UGM. Kemudian juga 2 tahun lalu ada 2,4 juta remaja yang didiagnosis mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan ini bukan hanya kategori orang tua ya Bung Iwan, tapi juga menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Dan apakah sistem demokrasi sekuler sebagai akar masalah yang membuat sistem kejiwaan seseorang makin rapuh, Bung? Iya, Bung Anggi. Jadi kalau kita melihat dari sisi usia, memang kalangan muda juga banyak yang sudah terjangkiti gangguan jiwa. Gangguan jiwa kan macam-macam ya, ada depresi, anxiety, kemudian juga bipolar, gangguan tumbuh kembang seperti itu. Itu apa namanya beragam. Nah, kalangan muda kita, termasuk anak-anak sekolah, itu mereka juga tidak sedikit yang mengalami gangguan jiwa berupa depresi karena tekanan pelajaran, ya, karena tuntutan supaya berprestasi dari orang tua, kemudian juga tuntutan untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah yang favorit, sekolah unggulan, perguruan tinggi negeri, kemudian juga dipacu ya oleh orang tua supaya memiliki prestasi akademik yang luar biasa, itu menjadi pemicu eh, banyak kalangan muda kita mengalami gangguan jiwa ya. Belum lagi juga secara internal dia juga mungkin punya harapan ingin bisa mendapat masa depan yang cerah, tapi apa daya bahwa ternyata kemampuan akademiknya terbatas dan atau kemampuan ekonominya terbatas atau juga dari daya dukung dari lingkungan sosialnya juga tidak sehat ya. Jadi orang tua cuek, orang tua tidak peduli itu menjadi pemicu kemudian berjangkitnya gangguan jiwa di kalangan muda di tanah air dan bukan cuma tanah air, Bung Anggi. Saya ulangi lagi, tapi secara global ini terjadi kondisi begitu. Artinya memang ini pemicunya bukan bukan kasuistik, tapi karena sesuatu memang sudah sistemik terjadi seperti itu. Nah, pertama memang dari sistem kehidupan yang memang sekarang sudah basisnya adalah sekulerisme. Di mana agama tuh dijauhkan, agama dimarginalkan. Padahal agama itu merupakan pondasi kehidupan yang bisa membuat seorang pribadi itu dia kuat secara kejiwaan ya. Dia tahu prinsip takdir, dia kemudian yakin prinsip tawakal, dia juga akan senantiasa ikhtiar, maka pijakannya adalah akidah atau iman. Nah, hari ini kan nggak ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dunia pendidikan ya. Jadi anak-anak kita ini, remaja kita belajar agama sebatas hafalan untuk ujian, bukan menjadi sebuah pembentukan karakter. Nah, akibatnya kemudian ketika mereka lulus tengah-tengah masyarakat juga itu sudah meruyak yang namanya proses pemarginalan agama. Agama dijauhkan dari kehidupan masyarakat, apalagi dengan kemudian muncul program deradikalisasi. Orang jadi takut untuk mendekati agama Islam. Orang takut untuk mendalami Islam karena takut disebut radikal. Nah, sementara kemudian para penceramah, para mubalik yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu, mereka tidak menyentuh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Nah, ini sekularisme. Yang kedua juga tentang kapitalismenya ini ya. Jadi dalam demokrasi ini kan meniscayakan kapitalisme, di mana terjadi yang namanya survival of the fittest. Di persaingan ekonomi yang sempurna, di mana orang itu diminta untuk berpacu sendiri, diminta untuk survive sendiri. Berlaku prinsip tadi, survival of the fittest. Siapa yang kuat, yang fit itu akan survive. Yang tidak fit ya tidak akan survive. Nah, sementara kan kondisi tiap keluarga, tiap orang itu kan berbeda. Ada yang datang dari ekonomi yang kaya, ekonomi menengah, kemudian juga ekonomi yang lemah, bahkan juga sangat sulit ya. Belum lagi yang sakit-sakitan, belum juga kalangan perempuan yang single parent, dia harus survive, menghidupi anaknya juga mengasuh anaknya. Nah, kondisi seperti ini dalam sistem demokrasi itu nggak diperhatikan karena negara hanya sebagai regulator. Mereka tidak mau kemudian karena secara ideologi ini mereka sudah membatasi diri untuk tidak masuk ke dalam ranah privat atau ranah keluarga ketika kemudian ada persoalan di sana. Akibatnya keluarga dan pribadi ini tidak punya pendukung, tidak punya sistem dan pihak yang melindungi mereka ketika menghadapi tekanan sosial, tekanan ekonomi, pendidikan. Itu nggak ada yang bisa melindungi mereka. Ini kalau orang nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya, ya sudah, ya nggak bisa sekolah. Kalau orang dia nggak bisa kerja karena nggak punya skill, ya sudah nganggur. Seperti itu.
Ini kan kondisi yang akhirnya menambah beban kehidupan masyarakat. Jadi memang kondisi sekarang ini sistemik karena pijakannya adalah sekulerisme yang memarginalkan agama. Yang kedua adalah kapitalisme yang membuat warga itu harus dia berjuang sendiri, harus struggle for life itu dengan minim dukungan dari negara, dari pemerintah. Sementara lingkungan sosial juga sama. Jadi memang ini sudah kondisi yang eh, berpotensi besar ya dan terbukti bukan lagi berpotensi tapi terbukti menciptakan masyarakat yang penuh dengan gangguan kejiwaan. Nah, begitu, Bung Anggi. Jadi memang membutuhkan solusi yang sistematis juga ya, Bung Iwan. Ya, betul. Kalau misalkan jumlah orang yang dengan ODGJ itu tidak seperti yang dikabarkan oleh WHO atau yang seperti disampaikan oleh Kemenkes 1 dari 10 ya, tapi 1 dari katakan 1 juta, 1 dari katakan 900.000, itu kan jumlah yang kecil yang sangat mungkin kasuistik begitu. Tapi kalau 1 dari 10, berarti menunjukkan ada problem sistemik di sini. Maka nggak bisa hanya dengan kemudian membawa korban atau pasien itu untuk mendapatkan perawatan mental, tapi memang harus ada sistem yang melindungi pribadi dan keluarga sehingga mereka aman dari tekanan sosial, ekonomi, dan juga tekanan secara hukum. Begitu, Bung Anggi, memang harus perubahannya sistemik. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk Apa itu? penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin, setiap amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.